Berikut saya akan menjelaskan cara pengisian atau melakukan edit terhadap aplikasi rencana keuangan budidaya ayam petelur. Di sini yang akan saya jelaskan adalah bagian perencanaannya, karena bagian-bagian yang lain sudah ada videonya sendiri secara terpisah. Jadi ini khusus untuk perencanaan budidaya ayam petelur. Bisa digunakan juga untuk bebek petelur ataupun puyuh petelur. Ya. Ada investasi aset, non-aset, siklus budidaya, perawatan HPP, biaya tetap operasional, permodalan, dan analisa kelayakan usaha di dalam perencanaan ini. Dan pertama, saya akan mulai dari siklus budidaya terlebih dahulu. Untuk pengeditan siklus budidaya, jadi di sini dibuat perencanaan siklus per siklus secara manual. Jadi pertama yang saya lakukan adalah, karena ini sudah ayam petelur, teman-teman tinggal memastikan bahwa ini kategori ternaknya ayam. Kemudian di sini jumlah ternaknya misalnya memulai dengan 4.000 ekor. Kemudian bulan awal siklusnya adalah bulan 1, kemudian bulan akhirnya bulan 13, karena biasanya 12-13 bulan ya. Ini dia akan menghitung otomatis. Kemudian ini secara siklus bisa berlanjut ya. Jadi kalau misalnya ini kan bisa dilihat nih. Siklus 1, 13, kemudian 14, 26. Tapi di bagian paling kanan terlihat ini ada mulainya bulan 8 dan selesainya bulan ke-20 ya. Jadi untuk kelompok ini teman-teman bisa membuat perencanaan apakah hanya satu kandang saja, satu kelompok, kemudian berlanjut, atau multi kandang. Nah ini kalau multi kandang misalnya ada 15 kandang, semua jalan bersamaan, ini bisa dibuat untuk 15 kandang. Cuma kan kalau 15 kandang dan hanya 12 bulan, untuk 5 tahunnya tidak akan termanfaatkan dengan optimal. Oke, saya lanjutkan. Ini diisi dengan bulan awal, diisi dengan bulan akhir. Kemudian diisi tingkat kematiannya, kemudian ini persentase ayam produktifnya. Ya. Kemudian setelah itu bisa kita isikan target produksi per satu siklus. Karena ini sudah telur, udah pasti produksi utamanya adalah telur. Tinggal diisikan per satu siklusnya, itu total berapa telur yang bisa dihasilkan, diproduksi. Kemudian kalau ada kompos, diisikan kompos. Kemudian ayam afkirnya tadi disesuaikan dengan tingkat kematiannya, jadi tersisa sekian gitu misalnya. Itu rencana untuk dijual. Setelah itu harga. Nah, di sini kita isi harga rata-rata, misalnya telur ayam per butir ya, 1.200. Kemudian kompos per kilo, ayam afkir per ekor. Nanti total pendapatan per butir untuk telur akan dihitung secara otomatis di sini, sehingga kita bisa mendapatkan proyeksi penerimaan selama satu siklus. Kemudian di sini kita bisa mengisikan kategori aset, misalnya tadi kan ayam petelur, ayamnya itu masuk sebagai aset, jadi pembelian DOC ayamnya, kemudian kandang ayam, jadi berapa nilai investasinya. Di sini tadi kan seperti sudah disampaikan, kalau yang continue, kandang ayam atau baterai mungkin digunakan yang sama. Tapi kalau misalnya melakukan pembelian ulang atau misalnya ada kandang yang berbeda, bisa diisikan lagi pembelian DOC-nya, kandang ayamnya bisa diisikan lagi, kandang baterainya bisa diisikan lagi untuk budidaya ayam petelur yang mulainya di waktu yang kurang lebih sama. Kemudian kita bisa isikan harganya di sini, ya. Kategori asetnya, nanti total aset yang harus dibeli akan dihitung secara otomatis di sini. Setelah itu untuk operasional atau pemeliharaan. Nah, di sini sudah diisikan pakan ayam, vitamin, obat-obatan, tinggal diisikan jumlahnya selama satu siklus, kemudian harga untuk masing-masing unitnya. Ya. Dan setelah itu nanti akan muncul nilainya secara otomatis. Sehingga kalau kita kembali ke atas, kita bisa melihat proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan siklus plus HPP-nya, proyeksi gambar kasarnya HPP-nya. Nah, ini baru asumsi. Nah, angka-angka ini akan dijadikan referensi untuk breakdown dari pendapatan, pengeluaran, ataupun HPP per bulannya. Jadi setelah kita mengisikan siklus budidaya di sini, kita bisa masuk ke bagian pendapatan dan HPP.
Nah, di sini kita bisa mengisikan sesuai angka yang realistis di sisi kita. Jadi gini, ini kalau misalnya di nol kan, ya, bisa nol kan, nanti muncul angkanya total siklus. Ini adalah berdasarkan angka di siklus modul siklus tadi. Dan ini untuk batch 1 sebagai contoh ini telur ayam butir 918.000. Kalau kita masuk ke siklus budidaya yang pertama 918.000 produksinya. Di sini kita mesti mengisikan bulan per bulan. Perhatikan bahwa siklus tadi, jadi kan kita mengisikan nih di sisi siklus mulai bulan 1 sampai bulan 13. Di sini sudah dilengkapi dengan formula di bagian pendapatan dan HPP yang akan membuat kolom-kolom yang harus diisi per batch atau per kelompok itu berubah menjadi bordernya hitam ya. Ada border hitam di sini. Nah, di sini kita bisa mengisikan sesuai proyeksi kita. Jadi misalnya bulan 1 belum ada telur, bulan 2 belum ada telur, bulan 3 sudah ada telur, kita isikan, ya mungkin nilainya 102.000 dan seterusnya. Sampai misalnya cuma sampai bulan 11. Kemudian kita bisa mengisikan produksi komposnya mulai bulan kedua gitu kan. Angkanya tidak harus sama, tapi perhatikan bahwa totalnya itu harus sama dengan ini. Ini total per siklus 918. Jadi kalau misalnya ini kita kurang isinya, dia akan merah. Ya. Jadi totalnya itu harus sama. Untuk memastikan bahwa breakdown atau distribusi per bulannya itu sesuai dengan yang kita rencanakan di depan. Untuk nilai penjualannya akan muncul secara otomatis di sini, akan dihitung otomatis. Ya. Demikian juga untuk HPP bisa diisikan, ya. Ini sesuai proyeksi per bulannya. Ya. Perhatikan nanti ada batch 2, batch selanjutnya. Jadi memang di sini ada pengisian secara manual untuk distribusi bulan per bulannya agar bisa lebih mendekati ke kondisi real di lapangan. Jadi di batch kedua ini kan tadi mulai bulan ke-14. Perhatikan di sebelah kanan. Ya. Ini diisinya mulai bulan berikutnya. Kalau misalnya sama untuk Marmuda, teman-teman bisa mengcopy ini. Jadi mengcopy ya, mengcopy di blok dulu segini. Kalau misalnya sama ya, di copy, Ctrl C, atau klik kanan copy. Kemudian tadi di bulan kedua, ya, ini batch kedua kan mulai bulan ke-14. Teman-teman bisa klik kanan, paste as values. Ya. Jadi angka yang di copy. Jadi agar formulanya nggak ngikut dan tidak merubah formula-formula yang lain. Itu bisa dilakukan juga untuk yang HPP ini. Jadi bisa di copy, Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl V tapi yang spesial as values. Ya, itu dilakukan hingga batch sesuai perencanaan teman-teman. Jadi kalau ada 5 batch ya sampai 5 batch atau 5 kelompok. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah di sini kita harus mengisi penjualan telur ayamnya, penjualan komposnya di kategorinya. Ya, jadi telur ayam kategorinya telur ayam. Di file Excel-nya sudah di-set seperti ini, tapi kalau misalnya teman-teman mau merubah penamaannya, teman-teman bisa masuk ke format laporan, ke bagian pendapatan telur ayam, kompos, dan ayam akhir. Misalnya teman-teman mau pendapatan telur ayam mau dibagi dua gitu. Ya, misalnya telur umum atau telur omega misalnya, atau telur ayam kampung. Nah, teman-teman mau nambah lagi kategorinya bisa dilakukan di sana, tapi jangan lupa juga dirubah di sini untuk kategorinya kalau ada perubahan nama kategorinya. Demikian juga untuk biaya variabelnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah anggaran modal. Kita tahu bahwa sebelum ayam itu bertelur, maka tidak ada pendapatan. Jadi, biaya pemeliharaan itu adalah bagian dari modal. Sehingga perhatikan di baris ke-7 di sini, ada anggaran modal untuk HPP. Ini kalau kita klik di sini atau kita pilih di sini ya,
maka seluruh pengeluaran HPP di bulan ke-1 itu akan masuk ke dalam anggaran modal. Ya, demikian juga ini. Jadi ini dipilih 3 bulan sampai dia menghasilkan telur yang bisa dijual, ini dipilih ya untuk agar masuk ke dalam anggaran modal, sedangkan bulan keempat dan selanjutnya dianggap sudah ada pendapatan untuk bisa menutup biaya pemeliharaan. Jadi kalau ini kita klik ya, maka kita akan melihat di permodalan, di kategori biaya variabel sudah keluar nih, biaya variabelnya sekian. Ya. Itu untuk pendapatan HPP. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke siklus budidaya, kita kan melihat, ya, tadi kan baru pendapatan dan penjualan. Nah, nilai aset, kemudian itu juga harus dimasukkan ke modul aset. Jadi yang diisi di sini itu tidak otomatis akan dihitung di proyeksi. Ini hanya angka gambaran sebagai referensi, di mana pengisiannya untuk aset kita isikan di modul aset. Di sini kita bisa isikan di modul aset sama nih DOC ayam, kandang ayam ya. Dan perhatikan bahwa yang diisikan di aset di sini adalah aset yang kemungkinan dibeli dalam jangka waktu 5 tahun. Ada yang masuk ke dalam anggaran permodalan, tapi ada juga yang tidak masuk dalam anggaran permodalan. Sebagai contoh di sini diisikan DOC ayam batch 1, ini diisikan mulai beli bayarnya misalnya bulan kedua, diisikan di bulan kedua di sini. Ya, termasuk yang lain-lain misalnya baru mulai persiapan tempat dan lain-lain. Tapi DOC ayam batch 2, perhatikan di sini diisikan di sini ya, beli ini. Tapi dia sudah tidak masuk permodalan lagi. Nah, membedakan masuk permodalan sama enggak sama dengan yang didapat HPP tadi. Jadi di baris 8 di sini ada list untuk memasukkan pengeluaran itu apakah masuk ke dalam modal atau di luar modal. Jadi tinggal pilih ya di sini. Jika tidak bisa dipilih kosong atau tidak. Ya. Jadi dengan mengisikan di masing-masing bulannya, teman-teman sekali lagi bisa mencoba mendekatkan kondisi realnya terhadap pengeluaran-pengeluaran yang muncul. Jadi tidak menghitung hanya semua bayar di bulan ke-1, nanti kemudian ada lagi lanjutannya mengisi di bulan lanjutannya. Jadi dibuat betul-betul menyesuaikan dengan kondisi perencanaan teman-teman. Itu untuk aset. Dan juga jangan dilupakan untuk memilih kategori asetnya agar nanti bisa dihitung depresiasinya di kalkulator penyusutan. Ya. Ini di kalkulator penyusutan ada videonya terpisah, teman-teman bisa pelajari juga. Dan untuk aset kurang lebih seperti itu pengisiannya. Kita sekarang bisa masuk ke investasi non-aset. Jadi yang dimaksud investasi non-aset itu yang dibayarkan di depan, tapi dia tidak punya nilai penyusutan. Yang ada dia nilai amortisasi atau penyebaran per bulan. Sebagai contoh, di sini ada sewa tempat. Dibayar di bulan pertama. Jadi hanya bayar 1 tahun, kemudian itu periode penggunaannya 12 bulan. Nanti akan ada pembedaan pada saat dia keluar di laporan laba rugi, jadi kita akan melihat di beban sewa tempat muncul angkanya per bulan, tapi pada saat di laporan arus kas, dia munculnya di pengeluaran di muka, senilai 25 juta tadi. Ya, demikian juga untuk sewa yang berikutnya. Dan sama seperti aset tadi, ada yang masuk anggaran modal dan ada yang tidak perlu masuk anggaran modal, karena sudah dianggap nanti dari hasil penjualan telur dan lain-lain sudah bisa mencukupi. Jadi anggaran modal dipilihnya di sini. Jadi agak berbeda formatnya. Di sini kita bisa pilih karena bayarnya 1 kali. Kita pilih ya kalau memasukkan ini dalam anggaran modal. Jadi asumsinya di sini ada 2 tahun, jadi 24 bulan yang masuk anggaran modal, total 50 juta. Itu kalau di permodalan nanti kita akan melihat ada 50 juta investasi non-aset. Setelah itu oh ya, jangan lupa juga tadi memilih nama kategorinya di sini ya, agar bisa masuk ke tadi laporan laba rugi dan neraca. Setelah itu kita bisa masuk ke biaya tetap atau operasional, jadi biaya yang rutin dikeluarkan tiap bulan. Cara pengisiannya sama, diisikan itemnya di sini, uraiannya, kemudian per bulannya. Kemudian total per bulan, kalau dia lebih dari 1, dia akan otomatis dikalikan. Ini asumsinya tenaga 1, perawatan 1. Nah,
Yang perlu dilakukan sama seperti tadi mengisi pengeluaran per bulan. Di sini juga sama, diisi pengeluaran per bulan. Dan tidak harus mulai dari bulan pertama. Misal, semua mulai bulan kedua. Ini saya hapus saja. Jadi semua mulai bulan kedua. Kemudian tenaga admin mungkin tidak muncul di bulan, biaya perawatan kandang atau transportasi tidak ada muncul di bulan kedua. Jadi tidak harus semuanya dimulai dari bulan pertama. Jadi bisa dijalankan sesuai rencananya dan tinggal dipilih bulan yang mana yang masuk dalam anggaran modal. Jadi sama dia ada baris untuk mengisikan anggaran modal. Kalau diklik ya, maka seluruh nilai yang ada di bawahnya akan masuk ke dalam anggaran modal. Jadi kalau kita lihat di permodalan, itu masuk ke biaya tetap. Ya. Jadi ini bisa diperpanjang ke bawah sesuai nanti rencana usaha teman-teman, apalagi yang mau keluar di biaya operasional. Dan jangan lupa juga untuk mengisikan kategori dari pengeluarannya. Jadi itu kita sudah mengisi semua tadi ya, asumsi siklusnya, asetnya, non-asetnya, operasionalnya, dan breakdown per bulannya. Maka kita bisa masuk ke permodalan sekarang. Jadi sudah dihitung dengan pengisian yang teman set seperti tadi, itu akan dihitung total kebutuhan dananya adalah sekian. Ya. Jadi modal butuh sekian nih. Nah, sekarang, tadi teman-teman mau mulai dari modal dulu ataupun dari hitung-hitungan dulu, itu sebenarnya terserah ya. Teman-teman tadi sebelum mulai misalnya saya mau ngeset modalnya berapa gitu. Misalnya modal saya adalah 450, jadi teman-teman bisa masukkan ini. Ya bisa di depan tadi masukinnya atau di belakang ya. Jadi setelah kita tahu kebutuhan modalnya. Isikan namanya di sini, kategorinya, sahamnya, jumlahnya. Juga kalau ada pinjaman, nama banknya, bunganya, tenornya, dan jumlahnya. Nanti untuk modal pinjaman akan dihitung secara otomatis di modul kalkulator pinjaman. Kemudian diterimanya bulan berapa? Nah, di sini kita pilih bulan 1, bulan 2, dan seterusnya. Jadi kita bisa membreakdown dana masuk kira-kira bulan berapa. Ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk melihat terhadap posisi kas bulan per bulan. Nanti bisa kelihatan di laporan proyeksi arus kasnya. Dengan modal seperti ini bisa terlihat bahwa modal senilai 390 juta ini tertutupi dan ada cadangan 50 juta. Nah ini teman bisa atur lagi, kalau misalnya saya mau kecilin lagi modalnya, teman-teman bisa masuk ke aset, non aset, siklus budidayanya disesuaikan lagi, biaya tetapnya disesuaikan lagi, dan seterusnya untuk mendapatkan perhitungan atau keuntungan sesuai yang teman-teman harapkan dan rencanakan. Setelah itu ada analisa kelayakan usaha, di mana pada dasarnya ini membantu teman-teman menghitung parameter usaha berdasarkan kriteria yang umum digunakan di dunia usaha untuk business plan atau perencanaan usaha. Jadi ada IRR, ada NPV, ada ROI, B2C, payback period. Jadi semua sudah dihitung secara otomatis. Teman-teman hanya perlu mengisi kriteria atau mengubah kriteria yang sudah diisi. Jadi di aplikasinya itu sudah ada kriteria yang diisi. Teman-teman bisa mengubah sesuai keinginan teman-teman. Seperti contoh, sini kan ada payback period 36 bulan. Kayaknya terlalu lama, teman-teman pengen mengisi, target saya 12 bulan balik modal, gitu kan. Tinggal diisikan di sini 12. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu impact-nya hanya ke ini, ya. Ke warna hijau ini artinya seluruh parameter usahanya berada atau dalam kriteria usaha yang menguntungkan menurut asumsi teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih begitu untuk perencanaan usaha budidaya ayam petelur. Untuk modul-modul yang lain teman-teman bisa melihatnya di video yang lainnya lagi.